Dia hanya mengiming-imingi kepada mama yang dalam kondisi waktu itu mama secara psikis terganggu, kaget, shock, namanya anaknya ditahan. Jadi mama cuma berpikir ngeblank di dalam pikirannya, yang penting Ridho bebas ya Maya. Ya udah, akhirnya jual rumah, jual 2 mobil, ya kan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau teori hukum pidana tidak mengenal batas waktu ya, except 15 tahun ya, 12 tahun ya. Artinya kita masih ada waktu untuk berpikir bagaimana kita mencari bukti, ya kan, bagaimana kita menganalisa kasus ini gitu. Paling tidak saya lagi mencari bukti apa sih kira-kira, kalaupun memang tidak ada bukti transfer gitu kan, apakah kwitansi atau saksi ya. Bukti kan orang mendengar, orang melihat juga bisa menjadi alat bukti gitu. Nah itu yang kita lagi gali, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita gali. Kalau saya sih jujur kemarin kita sudah diskus dengan Polda Metro, kebetulan juga Dirkrim juga teman kita gitu. Jadi beliau tetap akan support ya, karena memang mama ini terzolimi ya. Tapi tentunya tidak keluar dari jalur, tetap harus ada alat bukti sebagai bentuk proses awal gitu. Karena kita akan buat LP kan, LP tentunya harus ada 2 alat bukti. Kalau prosesnya kita sudah gelar di Polda, disupport banget lah sama kepolisian, karena apapun bentuknya mama kan terzolimi. Ini orang terzolimi harus dibela lah, kepastian hukumnya harus didapatkan oleh mama. Tapi waktu pas lagi si oknum itu pergi, jadi setelah mau konfirmasi, jadi setelah dikirimkan uang baru kemudian pergi gitu mah? Mama jelasin. Setelah mau dikirim uang itu, ya setelah udah di pengadilan, udah apa itu udah nggak ada lagi. Tiba-tiba langsung menghilang gitu mah? Iya. Iya. Lost kontak juga. Tapi setelah maksudnya setelah diiming-imingi juga, terus udah mama kirimkan bukti kirimkan transfer gitu, terus tiba-tiba setelah pengadilan dia langsung menghilang gitu mah? Nggak ada. Iya, udah di pengadilan udah nggak ada kontak lagi. Sebelumnya mama sendiri kenalnya seperti apa sih mah dari itu? Kenal di mana? Ada fansnya Ridho yang menang. Fansnya Ridho ya? Berarti lawyer Jakarta ya, Mak? Iya. Terus pas dikenalin seperti apa? Ya dikenalin ya, kita harus ketemuan gitu, ya cerita lah gitu kan, terus ya kita dibantu nanti bisa ya kayak yang kita yang berharap anak kita urusannya cepat gitu kan. Nah, kita yang dari kampung nggak ngerti hukum, nggak ngerti juga di Jakarta nggak ada siapa-siapa, memang berharap banyak sama beliau gitu, tapi akhirnya yang kayak gitu nggak sesuai. Bang, dari abang sendiri pengacara yang sebelumnya tahu gak sih bang? Ya kita nggak kenal dengan pengacara sebelumnya. Jadi kita nggak kenal persis. Kita juga baru tahu kemarin ya, dan baru dari mama bahwa mama ini ditipu oleh Markus dan ini ya, lawyer ya. Namanya pun kita oknum lawyer. Ya, oknum lawyer. Oke. Ya ini sih jujur ya, kalau memang itu ya mereka tidak ada itikat baik ya, tidak tergugah hatinya, saya yakin ya, kalau mama ini hilang kesabarannya, mereka diproses, ini jelas melakukan pemerasan ya, melakukan juga penipuan, karena mama juga tidak ada menandatangani dalam bentuk perjanjian jasa hukum dengan mereka. Ya, kalau memang mereka normally adalah lawyer yang bertanggung jawab, bukan dalam tanda kutip oknum, maka mereka menyodorkan sesuatu. Ya, ada ini mah, ini perjanjian jasa hukumnya, berapa nilainya, ya kan? Misalkan 100 juta atau 300 juta atau 500 juta. Tapi ini kan tidak ada. Dia hanya mengiming-imingi kepada mama yang dalam kondisi waktu itu mama secara psikis terganggu, kaget, shock, namanya anaknya ditahan. Jadi mama cuma berpikir ngeblank di dalam pikirannya, yang penting Ridho bebas ya Maya. Ya udah, akhirnya jual rumah, jual 2 mobil, ya kan, dengan harapan Ridho bisa bebas. Tapi nyatanya, ya kan,
Markus, dia adalah Markus. Kemudian Markus itu menggunakan lawyer. Ya mungkin dia jadi di outsource ya kalau dalam bahasa bisnis nih, disubkonkan lagi, dia menunjuk orang lagi, atau dalam bahasa hukum mensubstitusikan gitu, tanpa adanya sesuatu yang jelas ya, legal standingnya seperti apa gitu. Jadi mereka ibaratnya ya udahlah, misalkan terima dari mama misalkan hampir 1 M kalau dijual rumah sama mobil ya kan, terus kasih ke orang itu cuman mungkin 50 juta ya kan, artinya ya itu kan jomplang banget nilainya, jauh banget gitu loh. Kalau memang benar uang itu dipakai ya misalkan untuk ya support proses yang sekarang Ridho jalani, saya yakin lah tidak akan seperti itu. Tapi ini kan nggak nyampe uang tersebut kan, nggak nyampe, mungkin masuk kantong sendiri ya. Saya berharap ya tolonglah sekali lagi buat siapapun itu yang pernah menjadi lawyernya Ridho Ilahi, paling tidak Kita menunggu itikat baik. datang ke mama. Kami menunggu itikat baiknya ya, kalau enggak kami akan proses lebih lanjut. Dan jujur persoalan ini sudah kita gelar di Polda Metro dan disupport, kami tinggal menunggu 1 langkah lagi ya. Tolonglah beritikat baik, hubungi kami atau mamanya Ridho. Oke. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.